Jika saja Rusia mampu menghapus satu halaman dalam sejarah bangsanya, pasti itu adalah peristiwa keluarga Romanov Tsar Nicholas II yang merupakan Tsar terakhir Rusia. Bahkan mantan presiden Rusia yang menjabat setelah keruntuhan Uni Soviet, Boris Yeltsin, pernah menyebutkan bahwa peristiwa keluarga Romanov adalah salah satu peristiwa paling memalukan dalam sejarah bangsanya. Akar dari keluarga Romanov dapat ditemukan dalam awal pemerintahan Tsar Nicholas II yang sudah dibenci oleh rakyatnya. Nicholas Romanov atau Nicholas II naik tahta menggantikan ayahnya Alexander III yang meninggal dunia pada tanggal 1 November 1894. Saat itu Nicholas II baru berusia 28 tahun dan sebagai anak sulung, ia memang ditunjuk secara resmi setelah ayahnya wafat. Namun sayangnya sang ayah tidak mempersiapkan putranya untuk memerintah Rusia yang saat itu dilanda gejolak politik. Pada saat yang sama, ia rupanya tengah mempersiapkan pernikahannya dengan gadis pujaan hatinya, yaitu Alexandra Fyodorovna atau Putri Alix dari Hesse, yang merupakan cucu kesayangan Ratu Victoria dari Inggris. Keputusan Nicholas II untuk meminang Putri Alix yang berasal dari Jerman ini mendapat tentangan dari keluarga maupun dari rakyat. Maklum saja, saat itu hubungan politik Rusia dan Jerman tidaklah begitu baik. Nicholas II berharap dengan pernikahannya ini mampu menyatukan Rusia dan Jerman. Nicholas II dan Putri Alix akhirnya menikah pada 26 November 1894, hanya berselang beberapa hari setelah kematian Kaisar Alexander III. Upacara pernikahan saat kerajaan masih berkabung ini disebut-sebut oleh rakyat pada saat itu akan membawa malapetaka. Nicholas II dan Alexandra dikaruniai 5 orang anak, yaitu Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, dan Alexei. Anak bungsu mereka yang juga merupakan satu-satunya anak laki-laki digadang-gadang akan menggantikan ayahnya kelak. Namun malangnya sang putra mahkota mengidap penyakit hemofilia. Penyakit ini merupakan penyakit yang diturunkan dari Ratu Victoria yang merupakan nenek dari Alexandra. Sebagaimana diketahui, ada banyak keturunan Ratu Victoria yang menderita hemofilia yang tersebar sebagai bangsawan dan memegang kekuasaan di berbagai negara. Romanov menyembunyikan rahasia dari orang-orang Rusia jika putra mereka menderita hemofilia atau gangguan pembekuan darah, dan pihak keluarga tidak ingin publik tahu karena mereka mungkin telah kehilangan kepercayaan pada rezim kekaisaran. Di balik itu, keluarga Romanov berusaha berbagai upaya mencoba menyembuhkan sang putra mahkota. Namun keadaan Alexei tak menunjukkan tanda-tanda membaik, hingga pada suatu hari datanglah seorang pria bernama Rasputin yang dipercaya memiliki kekuatan mistis. Di bawah pengobatan Rasputin inilah kondisi Alexei dikabarkan membaik dari hari ke hari. Hal inilah yang kemudian membuat Alexandra begitu menaruh hormat pada Rasputin. Sejak saat itu Rasputin dianggap sebagai bagian dari anggota kekaisaran. Pengaruh Rasputin yang berkembang di dalam keluarga menimbulkan kecurigaan dan membuat rakyat makin membenci kekaisaran. Puncaknya adalah setelah Rusia menderita kekalahan pada Perang Dunia Pertama. Tampuk kekuasaan dinasti Romanov yang berjaya selama lebih dari 300 tahun itu pun berada di ujung tanduk. Demo besar-besaran dan pemberontakan pada Tsar terjadi di mana-mana. Nicholas II pun akhirnya memutuskan untuk turun tahta pada tanggal 15 Maret 1917. Pada November 1917, kaum revolusioner Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin mengambil ahli pemerintahan. Saat itu awalnya keluarga Romanov berencana pindah ke Inggris karena masih berkerabat. Namun Inggris menolaknya karena takut membawa masalah di tengah memanasnya politik Rusia saat itu. Kemudian keluarga kekaisaran diasingkan ke
Motoblok Siberia. Total keluarga dan rombongan yang tersisa berjumlah 45 orang. Mereka dijaga oleh 330 tentara serta 7 perwira, dan mereka dijadikan tahanan rumah. Dan setahun kemudian beberapa dari mereka dipindahkan ke Yekaterinburg di pegunungan Ural. Pada 17 Juli 1918 dini hari, sebuah pun terjadi ketika dokter istana, Dr. Eugen Botkin, membangunkan Tsar Nicholas II dan keluarganya yang tengah tidur. Mereka diinformasikan bahwa akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman karena akan terjadi kekacauan di Yekaterinburg. Mereka kemudian dibawa ke ruang bawah tanah Lepativ House. Saat berada di sana, tanpa diduga, mereka diserang oleh kaum revolusioner Bolshevik. Sejumlah orang bersenjata menyerbu ruangan dan menyerang keluarga kekaisaran dengan senapan, bayonet, dan pukulan hingga mereka tewas. Jasad Tsar Nicholas II, Alexandra, dan 4 putri mereka, yaitu Anastasia, Maria, Olga, dan Tatiana, bersama putra mereka Alexei, serta 4 anggota kekaisaran lainnya, dibawa ke sebuah tambang sekitar 14 km dari Yekaterinburg. Tubuh mereka yang sudah tidak bernyawa disiram dengan bensin dan dibakar. Untuk memastikan kehancuran total, cairan asam sulfat juga digunakan. Sisa-sisa tubuh mereka kemudian dilemparkan ke dalam lubang tambang dan ditutupi dengan tanah. Itu meskipun terlihat mendadak, sebenarnya telah dipersiapkan, termasuk menimbun bensin untuk membakar mayat dan asam sulfat untuk merusak tubuh. Menurut catatan, peristiwa itu terjadi dipimpin oleh Yakov Yurovsky di bawah perintah Ural Regional Soviet yang mendapatkan instruksi dari Vladimir Lenin. Bolshevik kemudian mengumumkan kematian Tsar Nicholas II ke seluruh negeri. Namun mereka mengabarkan kalau istri dan anak-anaknya berhasil diungsikan ke tempat yang aman. Pemerintahan Soviet akhirnya mengakui tersebut pada tahun 1926 setelah publikasi investigasi tahun 1919 di Prancis oleh seorang imigran putih yang mengatakan bahwa mayat-mayat tersebut dihancurkan dan pemerintahan Lenin tidak bertanggung jawab. Namun sebuah investigasi pada tahun 2011 menyimpulkan bahwa meskipun arsip-arsip negara dibuka pada tahun-tahun pasca Soviet, tidak ditemukan satupun dokumen tertulis yang membuktikan bahwa Lenin memerintahkan tersebut. Namun mereka mendukung tersebut setelah terjadi. Bertahun-tahun lamanya, jasad keluarga Romanov tak pernah ditemukan. Hingga pada suatu hari di tahun 1979, pasangan suami istri, Dr. Alexander Avdonin dan Galina Pavlovna, menemukan kuburan mereka. Namun penemuan ini baru dirilis ke publik beberapa tahun kemudian setelah identitas jenazah keluarga Romanov dikonfirmasi oleh analisis dan penyelidikan forensik dan DNA dengan bantuan ahli dari Inggris. Pada saat penemuan tahun 1979 itu, 2 jasad tak berhasil ditemukan. Mereka adalah Putri Anastasia dan putra mahkota Pangeran Alexei. Hal ini kemudian menimbulkan rumor bahwa keduanya berhasil selamat dari kekejian pasukan Bolshevik. Kedua jasad tersebut baru ditemukan pada tahun 2007. Pada tahun 1998, 80 tahun setelah eksekusi, sisa-sisa keluarga Romanov dimakamkan kembali dalam pemakaman kenegaraan di Katedral Peter dan Paul di Saint Petersburg. Pemakaman tidak dihadiri oleh anggota kunci Gereja Ortodoks Rusia yang masih mempermasalahkan keaslian jenazah. Menjelang peringatan 100 tahun, pemerintah Rusia mengumumkan bahwa penyelidikan barunya telah mengonfirmasi sekali lagi bahwa jenazah tersebut adalah jenazah keluarga Romanov. Namun sedihnya negara tidak ikut serta dalam peringatan tersebut karena Presiden Vladimir Putin menganggap Nicholas II sebagai penguasa yang lemah.
Ya, jadi seperti itu kisah keluarga Romanov, keluarga terakhir kekaisaran Rusia yang berakhir mengenaskan. Gimana menurut kalian mengenai kisah ini? Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi.